Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di hari Kamis malam Jumat dengan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini, maka kita terlebih dahulu murojaah sedikit tentang yang pernah kita pelajari sampai dengan pertemuan terakhir. Oke, kita akan murojaah. Yang bisa jawab dapat nasinya 2 bungkus. Atau siapin cendolnya, cendol. Ambil cendol. No, buat cendol, no. Cendol. Cendol masih ada nggak? Kalau nggak, yang susu. Apa tapi susu apa? Susu kacang ya? Susu kacang kan? Udah ente minum. Oke, Taib. Wan mau kemana Wan? Anda belum nanya Wan. Oke, Taib. Pertanyaan pertama. Saya tanya, yang bisa jawab angkat tangan ya. Sebutkan 2 orang Sufyan dalam Islam yang dikenal sebagai ahlul ilmu. Masih ingat? Siap. Kemudian Uyainah, Sufyan Tsauri dan Sufyan Ibnu Yainah. Jadi kalau kita baca buku ulama, itu terkadang disebutkan Sufyan, qala Sufyan gitu. Qala Sufyan. Sufyan yang maksud bukan Sufyan tetangga antum. Ya. Sufyan yang dimaksud adalah kalau dia tidak Sufyanus Tsauri atau Sufyan Ibnu Yainah. Baik, pertanyaan pertama. Londi, mana hadiahnya? Nuno. Habis ya? Oke, menyusul. Baik. Sufyanus Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Dari mana asal kedua orang ini? Sufyanus Tsauri berasal dari mana? Kemudian Sufyanu Ibnu Uyainah, dia berasal dari mana? Ada yang mau jawab? Silakan, tafadhol, angkat tangan. Ada yang mau jawab? Siapa? Kufah.
Sufyan Tsauri dari Kufah, dari Irak. Satu lagi Sufyan Uyainah dari Hijaz. Berarti antum satu botol berdua. Eh, Londi, Jagus Londi. Irfan Londi pojok, pojok. Irfan Londi. Kemudian namanya siapa? Harun. Harun. Kemudian Hikmat. Harun Hikmat. Tayyib, pertanyaan berikutnya. Apa spesialisasi dua orang ini? Ya, Sufyan Tsauri dia ahli di bidang fikih. Fuad hadis. Tayyib, Fuad sama beliau berdua imam, Ilham. Baik, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama orang yang datang ke Masjid Nabawi dengan rambut dua dikepang, kemudian ngomongnya kencang-kencang sama Nabi? Siapa? Dimam bin Salamah. Sahih, Dimam bin Salamah. Iya. Baik. Tayyib, berikutnya, soal berikutnya. Siapa nama perempuan yang mewakili perempuan lainnya menemui Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, ya Rasulullah, kita juga pengen dong kayak laki-laki nih. Salat bisa, mereka mengungguli kita, salat berjamaah, mereka berjihad dan. Siapakah wanita ini? Sarah. Baik, saya kasih kesempatan yang lain. Yang lain. Siapakah nama perempuan ini? Dia mewakili para perempuan-perempuan yang mengiri dengan kondisi laki-laki yang selalu nempel dengan Nabi. Lupa. Salah, kurang tepat. Ada yang mau jawab? Asma binti Yazid. Silakan Pak Deka. Boleh pulang, boleh pulang. Asma binti Yazid. Wanita cerdas. Ya, subhanallah. Kemudian yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Saya nggak tahu apa ini sudah saya sebut di sini atau belum. Yaitu tentang 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sudah pernah saya sebut di sini atau belum? Salah satu ya. Saya belum sebut semuanya. Baik. Baik. 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ada 7 orang. Belum pernah ya? Baru satu. Yang lain gimana? Udah pernah belum? Untuk menguatkan Pak Pitoyo. Gimana? Sudah pernah belum? Di sini, di majelis ini? Belum ya? Baru satu, taib. Taib. Ada 7 orang yang belum saya sebut di sini. Oke, taib. Berarti ada 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan orang pertama adalah Abu Hurairah. 5.000. Orang pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. 4 orang dari Mekah, 3 orang dari Madinah. 7 orang terbanyak periwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang paling banyak adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib, saya belum pernah sebut ini? Belum ya? Oke, berarti saya pernah sebut 10 orang sahabat, 3 orang usianya di atas 30. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya usia muda. Yang usianya di angka 30 itu cuma 3 orang. Siapa itu? Abu Bakar, Utsman. Satu lagi lupa. Hah? Enggak. Enggak. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf. Fuad, Masya Allah. Kemudian saya pernah sebutkan di majelis ini, siapa budak yang melahirkan anak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maria siapa? Maria Maria Kibtiyah. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Baik, Masya Allah. Oke, untuk sementara murojaahnya cukup dulu. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir agak sedikit susah. Sedikit doang susah. Kenapa ketika disebut nama Nabi Muhammad disebutkan salawat dan salam, dan ketika disebut nama selain Nabi Muhammad disebutkan salam saja? Karena Nabi Muhammad untuk umat semuanya. Yang lain? Taib, taib. Adab, saya pernah sampaikan ayat untuk kedua perkara ini. Innallaha yusalluna ala nabi. Penjelasannya bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Oke, taib. Joni buka dulu suratnya nanti. Suratnya dibuka dulu. Ketemu nggak suratnya? Belum.
Surat Al-Ahzab ayat berapa? 56. Oke, taib kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, atau sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah dan bersalam. Berilah salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil. Dalil apa? Hah? Dalil salawat dan salam untuk siapa? Untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang bisa sebutkan? Saya sudah sampaikan kalau nggak salah, tentang kenapa untuk para nabi tidak disebutkan lengkap. Siapa yang bisa sebutkan dalil itu? Siapa yang catat? Coba baca, dibuka. Ayo Joni, dibuka Joni. Ada nggak? Wassalamun alal mursalin. Itu ayatnya. Di penghujung ayat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kemudian Allah bilang wassalamun alal mursalin. Ayat ini umum untuk seluruh para nabi. Salam tanpa ada lafaz salawat. Beda dengan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Ada sallu wasallimu. Adapun di ayat ini wasalamun wasalamun ala al-mursalin. Al-mursalin ini adalah seluruh para nabi. Masuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk beliau ada kekhususan tadi. Innallaha wa malaikatahu, ayat untuk beliau. Jelas? Makanya antum kan mungkin bertanya-tanya juga. Ibrahim alaihissalam gitu ya. Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad. Jelas? Itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan malam hari ini sebelum kita bubar. Belum ya? Oke, toib, kita lanjut teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala. Antum mukanya lihat sini semua. Oke. Ini teh manis saya belum diminum. Siapa seorang ulama yang dibawakan oleh Imam Ibnul Jamaah, yang ulama tersebut mengatakan seseorang butuh waktu bertahun-tahun untuk punya adab? Hasan? Mau teh?
Nggak mau. Sahih, sahih. Taib. Bagaimana? Jadi nggak jadi terakhir dong pertanyaannya. Murojaah. Taib. Bagaimana cara Imam Syafi'i belajar adab? Imam seorang ibu yang mencari anak semata wayang yang hilang. Gitu. Itu Syafi'i itu nyarinya kayak gitu. Rahimahullah. Taib. Apa alasan Ibnul Jamaah menulis buku ini? Satu sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu. Kita sudah baca. Ada 3 alasannya, tapi yang kedua dan ketiga belum kita baca. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah dalam menyimpulkan tulisan Ibnu Jamaah ini, alasan Ibnu Jamaah menulis kitab ini yang pertama adalah riayatu rutbatil adabi wa maziyatiha, yakni penjagaan terhadap penting dan tingginya adab dalam Islam, sehingga orang harus tahu, maka dibuatlah kitab ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, anna madarikal adab yakhiffu tafsiluha, yakni perincian tentang adab itu sulit untuk didapatkan perinciannya. Perincian tentang adab sulit untuk didapatkan perinciannya. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita bahas, kalau hanya sebatas cari ilmu, maka di setiap majelis ilmu menghadirkan kurang lebih ilmu yang sama. Siapa ulama yang berjalan ribuan kilometer hanya untuk bertemu dengan Ibnul Aun? Siapa? Abdullah bin Mubarak, alim besar. Siapa yang berkata yang membedakan Ibnul Mubarak dengan sahabat apa? Cuman pertemuan dengan Nabi. Saking cerdasnya Abdullah bin Mubarak. Siapa yang berkata? Sufyan siapa? Sufyanul Uyainah. Yang membedakan Abdullah bin Mubarak dengan sahabat itu cuma pertemuan dengan Nabi. Subhanallah. Levelnya Abdullah bin Mubarak datang dari mana ke mana? Dari Basrah ke mana? Khurasan. Ya. Dari Khurasan ke Basrah, jauh. Orang-orang tanya, mau ngapain antum? Ahlul hadis, ahlul ilmu datang nemuin Ibnul Aun. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Akhudhu li adabihi, akhudhu li akhlaqihi. Saya mau ambil akhlaknya, saya mau ambil adabnya.
ibnu Aun. Subhanallah. Mudah-mudahan pertemuan yang lalu masih ingat ya. Kita lanjut perkataan Ibnu Jama'ah. Wa usri tikrari tawaffuqihim alaihi. Sulitnya tingkat kesulitan yang ada saat itu, apalagi saat ini, untuk menyingkap akhlak dan adab yang benar dalam Islam. Apa yang menjadi sulit akhlak dan adab dalam Islam itu tidak tersingkap untuk seseorang. Beliau penulis mengatakan imma lihayain, yang menjadi faktor seseorang tidak tahu adab dalam Islam. Yang pertama mungkin rasa malu. Yang ketika dia memiliki rasa malu yang tidak pada tempatnya, fayamna'uhum al-hudur. Maka rasa malu ini menjadi penghalang untuk dirinya menghadiri majelis-majelis adab yang diajarkan adab di dalamnya. Dan ini juga sampai hari ini. Sebagian orang merasa malu untuk datang ke majelis ilmu, untuk belajar di majelis ilmu, sehingga tidak tersingkaplah apa? Adab atau akhlak yang baik. Karena dia malu untuk bertanya. Kemudian yang lebih parah, yang kedua, yang menjadi penghalang seseorang tidak mengetahui tentang adab dalam Islam. Imma li jafai fayurithuhum an-nufur. Yakni kerasnya hati seseorang. Hatinya keras, beku, sehingga hati yang keras ini, kalau yang tadi malu masih malu-malu bertanya, kalau ini udah keras itu sudah sampai akhirnya efeknya meninggalkan majelis tersebut, ditinggalin. Kemudian penulis mengatakan ila jam'i hadal mukhtasar mudzakiran lil alim ma ja'ala ilaihi. Dan di antara tujuan beliau menulis ini adalah sebagai sebuah saling mengingatkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya ilmu, untuk ulama, untuk saling mengingatkan. Saya pernah cerita di sini, salah seorang syekh pernah pegang kuping salah seorang ustadz ketika kita daurah. Masih ingat nggak? Saya pernah cerita di sini. Masih ingat Joni? Ya, karena syekh harus berbarengan dengan seorang wanita yang pakai rok pendek di tempat wudu yang sama-sama antara laki dengan perempuan.
tempat wudunya bareng. Syekh bilang, saya mau wudu, tolong perempuan ini disingkirkan dulu. Maksudnya dijauhkan dulu, karena nanti akan bersentuhan dan seterusnya. Maka kata seorang ustadz yang menemani Syekh, dia muslimah juga mau wudu. Apa reaksi Syekh? Ustadz tadi dipegang kupingnya sama Syekh. Antum kerjaannya ngapain aja? Wanita muslimah Indonesia kayak begini, Masya Allah. Masih banyak PR siapa? PR siapa? Ustadz, kita para dai PR-nya banyak dipegang. Antum kerjanya ngapain aja? Apa yang antum dakwah? Subhanallah. Jadi dia tulis kitab adab ini untuk saling mengingatkan. Ya, beliau ingin memberikan peringatan kepada ulama, kepada ahlul ilmu tentang apa yang seharusnya mereka hadirkan, apa yang seharusnya mereka persembahkan untuk Islam dan umat Islam. Saya mau sedikit cerita yang mungkin levelnya ini sulit untuk ditandingi. Makanya inilah yang menjadi sebab Syekh bin Baz jadi mufti di Mamlakah Saudi Arabia. Allah muliakan beliau, mudah-mudahan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Jadi salah seorang muridnya pernah cerita bakhilnya beliau terhadap waktu. Dalam perjalanan safar di mobil, Syekh itu buta dari usia kurang lebih 19 tahun. Sudah kehilangan dua matanya. Perjalanan safar dengan dua orang murid dan satu supir. Murid satu baca, Syekh syarah, yang satu nulis. Satu baca, setelah dia baca, Syekh mensyarah, yang satu nulis. Begitu terus sepanjang perjalanan. Sampai suatu saat kedua yang baca diem, yang nulis diem. Syekh tanya, kenapa diem? Kenapa diem? Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau bilang apa? Yang dua ini, kami cuma sedikit mau menghibur diri melihat pemandangan yang indah ini. Lihat jawabannya luar biasa, kata Syekh bin Baz. Urusan umat itu lebih penting dari pemandangan yang kalian lihat itu. Allahu Akbar. Itu kenikmatan pribadi yang antum dapatkan, tapi di depan kita umat menanti ilmu yang antum tulis ini. Sangat-sangat bakhil terhadap ilmu, waktu. Dijaga, Masya Allah. Ya. Makanya Allah muliakan beliau. Allah muliakan beliau. Nanti kita akan ketemu kisah-kisah yang menarik tentang ulama di lembaran-lembaran buku ini yang sangat menakjubkan, nggak masuk akal. Subhanallah. Sebagaimana nggak masuk akalnya orang bisa kerja dari pagi sampai malam belum makan. Bisa nggak? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Nggak masuk akal. Nanti kita akan ketemu riwayat ini. Orang bisa belajar dari pagi sampai malam dan lupa makan. Sabar. Akan tiba waktunya, insya Allah. Oke, kita lanjut. Munabbihan li talib ala ma yata'ayyanu alaihi
Kemudian kitab ini dihadirkan oleh beliau juga untuk memberikan peringatan pelajar siapapun yang menisbatkan dirinya yang menamakan dirinya sebagai talib, jangan mencoreng nama talib. Talib, pelajar, adalah sebuah gelar yang istimewa di dunia ini. Gak ada yang lebih tinggi dari talib. Makanya Imam Nawawi bilang apa? Orang yang meninggalkan duduk di majelis ilmu seperti apa? Orang gila. Kenapa bilang begitu? Masih ingat gak? Siapa nama Robi? Bagus. Bagus masih ingat gak? Yang masih ingat tuh? Terus. Pertanyaan jawaban antum sudah benar. Diperinci. Terus? Ini udah benar nih. Kalau soal di ujian di Libya, ini antum baru dapat nilainya 7,5 atau 8 lah ya. Udah lumayan ya. Jadi udah cukup nih segini. Masih mau ditambah nggak? Belum nih. Yang lain? Hah? Kegiatan Nabi dan Rasul nih. Sahih. Serupa. Yang lain? Karena kalau diturunkan levelnya berarti turun kelas. Itu dia. Kalau dia tinggalkan kegiatan aktivitas ini, berarti dia turunkan aktivitas kegiatannya. Turun kelas. Paham? Dia turun kelas. Paham nggak maksudnya turun kelas? Ketika dia sudah sibuk dengan ilmu, belajar, dia tuh udah di paling atas, udah di posisi paling atas. Apa yang lebih tinggi dari ini? Gak ada. Ini udah paling tinggi, udah mentok. Ini udah warisannya siapa? Warisannya para nabi. Makanya wajar dari lima mengatakan bagaikan orang gak punya akal. Kan ilustrasinya kemarin, masih ingat gak antum ditawarin Lamborghini sama Afwan aja? Masih ingat gak? Ya kan? Dua-duanya halal, boleh, paper gitu. Dua-duanya paper, bukan cuma Bobby doang yang paper itu. Oke? Ya Lucky ya. Lucky ditawarin nih, "Look, nih hadiah nih buat antum, Lamborghini, paper semua halalan toyiba." Terus satu lagi, Avanza halal. Pilih mana? Silakan. Halal, dua-duanya halal. Yang waras pilih apa? Lamborghini. Kalau Lucky pilih F1 aja, antum bilang apa? Gila nih orang. Benar nggak? Nyata? Gila nih orang. Gila. Gimana Wandi? Antum mau nggak ngomong Lucky gila gitu? Gila nih orang. Dua-duanya halal. Boleh, silakan. Nggak ada masalah. Dua-duanya paper. Ganti, balik nama antum langsung. Gimana? Ilham, pilih mana? Lamborghini. Kalau dia pilih Avan aja, atau dua-duanya nggak dia pilih, gimana? Lebih gila lagi. Ilustrasinya seperti itu. Itu alasan kenapa Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan majelis ilmu bagaikan orang yang nggak punya akal. Tapi memang berat untuk datang di majelis ilmu. Itu antum harus ingat, yang namanya pemenang itu nggak pernah banyak, yang namanya banyak itu pecundang. Yang kalah semuanya di mana? Kalah di mana? Penyisihan udah gugur. Sahih? Penyisihan tuh udah gugur gitu.
Ya, jadi buku ini dihadirkan untuk para pelajar yang menisbatkan namanya dengan pelajar. Ya, pelajar. Makanya pernah kita bahas juga di sini. Penuntut ilmu itu dikomentari oleh manusia secara umum bukan namanya, bukan ilmunya, tapi yang dikomentari apanya? Akhlak dan adabnya yang dikomentari. Sahih ya, nyata itu ya. Adan. Ya, baik. Kita lanjut habis Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.